Pernahkah kamu membayangkan Indonesia menjadi negara yang paling berpengaruh di pasar emas dunia? Bukan hanya karena memiliki tambang yang besar, tetapi karena mampu menentukan arah industri emas global. Lalu muncul pertanyaan, apakah hal itu benar-benar mungkin terjadi? Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari batu bara, nikel, tembaga, hingga emas. Bahkan beberapa tambang emas di Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Namun, apakah kekayaan itu otomatis membuat Indonesia menjadi raja emas dunia? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebab menjadi raja emas bukan hanya soal memiliki banyak tambang, ada faktor produksi, teknologi, industri pengolahan, cadangan emas, hingga pengaruh terhadap pasar dunia. Dan semua itu akan kita bahas di video kali ini. Kalau berbicara tentang emas Indonesia, nama pertama yang sering muncul adalah Grasberg di Papua. Tambang ini telah menghasilkan jutaan ons emas selama puluhan tahun, bahkan pernah menjadi tambang emas terbesar di dunia berdasarkan cadangan yang dimilikinya. Tak heran jika Grasberg menjadi aset yang sangat strategis bagi Indonesia. Namun, Indonesia bukan hanya memiliki Grasberg, masih ada tambang batu hijau di Nusa Tenggara Barat, Martabe di Sumatera Utara, serta berbagai tambang lain yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Artinya, potensi emas Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu wilayah saja. Setiap tahun, Indonesia mampu memproduksi puluhan hingga ratusan ton emas. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen emas terbesar di dunia. Namun, jika dibandingkan dengan negara seperti China, Australia, Rusia, atau Kanada, persaingannya masih sangat ketat. Yang lebih menarik lagi, para ahli geologi meyakini masih banyak wilayah Indonesia yang belum dieksplorasi secara maksimal. Sebagai negara yang berada di cincin api Pasifik, Indonesia memiliki kondisi geologi yang sangat mendukung terbentuknya berbagai mineral berharga, termasuk emas. Artinya, potensi penemuan cadangan baru masih terbuka lebar. Dari sisi kekayaan alam, Indonesia memang memiliki modal yang luar biasa. Namun memiliki emas yang banyak belum tentu membuat sebuah negara menjadi penguasa emas dunia. Karena permainan sesungguhnya justru dimulai setelah emas itu berhasil ditambang. Banyak orang mengira negara yang memiliki tambang emas terbesar otomatis menjadi raja emas dunia. Logikanya memang terdengar masuk akal. Kalau emasnya paling banyak, bukankah kekuatannya juga paling besar? Sayangnya, kenyataan di dunia jauh lebih rumit daripada itu. Bayangkan dua negara. Negara pertama memiliki tambang emas yang sangat besar, tetapi seluruh hasilnya langsung dijual dalam bentuk mentah. Negara kedua justru memiliki tambang yang lebih kecil, tetapi mampu mengolahnya menjadi emas batangan, perhiasan, komponen elektronik, hingga produk investasi. Menurutmu, siapa yang mendapatkan keuntungan lebih besar? Inilah yang disebut nilai tambah. Semakin banyak proses yang dilakukan di dalam negeri, semakin besar pula manfaat ekonomi yang diperoleh. Lapangan kerja bertambah, pajak meningkat, teknologi berkembang, dan uang yang berputar di dalam negeri menjadi jauh lebih besar. Selain produksi, ada faktor lain yang tidak kalah penting, yaitu cadangan emas yang dimiliki bank sentral. Banyak negara membeli emas bukan untuk dijual, melainkan untuk disimpan sebagai aset strategis. Semakin besar cadangan emas, semakin kuat perlindungan negara saat menghadapi gejolak ekonomi global. Negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, dan Cina menyimpan ribuan ton emas di bank sentral mereka. Menariknya, beberapa dari negara tersebut bukan produsen emas terbesar. Artinya, kekuatan emas tidak hanya berasal dari tambang, tetapi juga dari strategi menyimpannya. Masih ada satu faktor lagi yang sering dilupakan, yaitu kemampuan memengaruhi pasar. Negara yang memiliki industri pemurnian, perdagangan, lembaga keuangan, dan pasar investasi yang kuat akan memiliki posisi tawar lebih tinggi, karena mereka bukan hanya menjual emas, tetapi juga menjadi pusat transaksi emas dunia. Disinilah tantangan Indonesia mulai terlihat. Kita memang kaya akan sumber daya, tetapi untuk menjadi raja emas dunia, Indonesia tidak cukup hanya menggali emas dari perut bumi. Indonesia juga harus mampu mengolah, menyimpan, memperdagangkan, dan menciptakan nilai tambah dari setiap gram emas yang dimiliki. Jadi, menjadi raja emas dunia
bukanlah perlombaan mencari tambang terbesar, melainkan perlombaan membangun ekosistem emas yang paling kuat. Lalu, bagaimana jika suatu hari Indonesia memutuskan untuk mengolah seluruh emasnya sendiri tanpa bergantung pada negara lain? Itulah yang akan kita bahas di chapter berikutnya. Selama bertahun-tahun, banyak negara berkembang hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Mereka menggali sumber daya alam, lalu menjualnya ke luar negeri. Setelah itu, negara lain mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi dan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih mahal. Emas pun tidak lepas dari pola seperti ini. Sekarang bayangkan sebuah skenario, pemerintah memutuskan bahwa seluruh emas yang ditambang di Indonesia wajib dimurnikan dan diolah di dalam negeri. Tidak ada lagi ekspor dalam bentuk yang belum memberikan nilai tambah maksimal. Apa yang akan terjadi? Dampak pertama adalah munculnya kebutuhan akan lebih banyak fasilitas pemurnian atau smelter. Pembangunan fasilitas ini memang membutuhkan investasi yang besar. Namun di sisi lain, proyek seperti ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, mulai dari konstruksi hingga tenaga ahli yang mengoperasikannya. Setelah dimurnikan, emas tidak hanya bisa dijual sebagai logam batangan. Emas dapat menjadi bahan baku industri perhiasan, komponen elektronik, perangkat medis, hingga berbagai produk teknologi yang digunakan setiap hari. Nilai jualnya pun menjadi jauh lebih tinggi dibanding hanya menjual bahan mentah. Industri pendukung juga akan ikut berkembang, mulai dari perusahaan logistik, laboratorium pengujian, produsen mesin, jasa keamanan, hingga sektor pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja. Artinya, manfaat ekonomi tidak berhenti di tambang, tetapi menyebar ke banyak sektor lainnya. Pendapatan negara juga berpotensi meningkat, bukan hanya dari royalti tambang, tetapi juga dari pajak perusahaan, aktivitas industri, ekspor produk bernilai tinggi, hingga bertambahnya jumlah tenaga kerja yang memiliki penghasilan. 1 gram emas bisa menghasilkan nilai ekonomi berkali-kali lipat ketika diolah di dalam negeri. Namun, jalan menuju ke sana tidak mudah. Membangun industri emas kelas dunia membutuhkan modal yang sangat besar, teknologi canggih, sumber daya manusia yang terampil, serta pasokan energi yang stabil. Tanpa itu semua, biaya produksi bisa menjadi terlalu mahal dan sulit bersaing dengan negara lain. Selain itu, Indonesia juga harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan selalu membawa risiko terhadap hutan, sungai, dan masyarakat sekitar. Jika pengelolaannya buruk, keuntungan ekonomi bisa dibayar dengan kerusakan yang berlangsung puluhan tahun. Jadi, mengolah seluruh emas di dalam negeri memang terdengar menjanjikan. Tetapi keberhasilannya bukan hanya ditentukan oleh banyaknya emas yang dimiliki. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia membangun industri yang efisien, berteknologi tinggi, dan berkelanjutan. Lalu, jika semua itu berhasil dilakukan, apakah emas bisa membuat rupiah menjadi lebih kuat? Itu yang akan kita bahas di chapter berikutnya. Banyak orang percaya, jika Indonesia memiliki cadangan emas yang sangat besar, maka rupiah pasti akan menjadi mata uang yang kuat. Sekilas, anggapan itu memang terdengar masuk akal. Semakin banyak aset berharga yang dimiliki sebuah negara, seharusnya semakin tinggi pula kepercayaan terhadap ekonominya. Namun, benarkah sesederhana itu? Dulu, banyak mata uang di dunia memang didukung oleh emas. Sistem ini dikenal sebagai gold standard. Artinya, uang yang beredar memiliki jaminan berupa emas yang disimpan oleh negara. Semakin banyak emas yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan negara menerbitkan uang. Namun sistem itu kini sudah ditinggalkan oleh hampir seluruh negara. Saat ini, nilai mata uang lebih banyak ditentukan oleh kepercayaan terhadap ekonomi, stabilitas politik, inflasi, suku bunga, serta kemampuan pemerintah mengelola keuangan negara. Emas tetap penting, tetapi bukan lagi satu-satunya penentu. Lihat saja, Amerika Serikat, walaupun dolar sudah tidak didukung emas seperti dulu, mata uangnya tetap menjadi yang paling banyak digunakan di dunia. Bukan semata karena cadangan emasnya besar, melainkan karena ekonomi Amerika sangat kuat, pasar keuangannya dalam, dan dipercaya oleh investor global. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Jika produksi emas meningkat dan sebagian hasilnya disimpan sebagai cadangan nasional, posisi Indonesia memang bisa menjadi lebih kuat. Cadangan emas dapat menjadi bantalan ketika terjadi gejolak ekonomi atau pelemahan nilai tukar. Kepercayaan investor pun berpotensi meningkat.
Namun, cadangan emas saja tidak akan membuat rupiah tiba-tiba mengalahkan dolar atau mata uang besar lainnya. Indonesia tetap membutuhkan ekonomi yang produktif, industri yang kompetitif, ekspor bernilai tinggi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang konsisten. Tanpa itu, emas hanyalah aset yang tersimpan di brankas. Justru manfaat terbesar emas mungkin bukan untuk membuat rupiah menjadi mata uang nomor satu, melainkan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia agar lebih tahan menghadapi krisis global. Saat dunia dilanda ketidakpastian, emas sering menjadi aset yang dicari karena dianggap mampu menjaga nilainya. Artinya, emas bisa menjadi salah satu pilar kekuatan ekonomi Indonesia, tetapi ia tidak bisa bekerja sendirian. Ia harus didukung oleh industri yang maju, kebijakan yang tepat, dan pengelolaan sumber daya yang bijak. Lalu, setelah melihat semua faktanya, apakah Indonesia benar-benar bisa menyandang gelar Raja Emas Dunia? Kita akan menjawabnya di chapter terakhir. Setelah melihat seluruh pembahasannya, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia memang memiliki modal yang sangat besar, cadangan emas yang melimpah, produksi yang terus berjalan, wilayah yang masih menyimpan banyak potensi eksplorasi, semua itu menjadi fondasi yang tidak dimiliki oleh banyak negara. Namun, menjadi Raja Emas Dunia bukan berarti sekadar menghasilkan emas paling banyak. Yang lebih penting adalah siapa yang mampu menciptakan nilai ekonomi terbesar dari emas tersebut, mulai dari pengolahan, perdagangan, investasi, hingga pemanfaatannya dalam berbagai industri bernilai tinggi. Disinilah persaingan yang sebenarnya terjadi. Indonesia juga memiliki peluang besar melalui kebijakan hilirisasi. Indonesia bisa memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibanding hanya mengandalkan ekspor bahan mentah. Nilai tambah itulah yang akan memperkuat ekonomi nasional. Meski begitu, tantangannya juga tidak sedikit. Indonesia masih harus meningkatkan kualitas infrastruktur, memperkuat kepastian hukum bagi investor, mempercepat eksplorasi cadangan baru, menjaga lingkungan, serta memastikan hasil tambang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan alam justru bisa menjadi beban. Banyak negara yang kaya sumber daya justru gagal menjadi negara maju. Mereka terlalu bergantung pada hasil tambang dan mengabaikan pembangunan industri, pendidikan, serta inovasi. Fenomena ini sering disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Ketika kekayaan alam tidak diikuti dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia memiliki kesempatan untuk menghindari kesalahan tersebut. Emas seharusnya tidak hanya dipandang sebagai komoditas yang dijual, melainkan sebagai modal untuk membangun industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong riset, dan memperkuat daya saing nasional. Jika itu berhasil dilakukan, manfaatnya bisa dirasakan hingga puluhan tahun ke depan. Jadi, apakah Indonesia bisa menjadi Raja Emas Dunia? Jawabannya adalah bisa. Tetapi bukan hanya karena memiliki tambang emas yang besar. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam mengelola, mengolah, dan memanfaatkan emas secara cerdas. Karena di era modern, yang paling kuat bukanlah negara yang memiliki sumber daya paling banyak, melainkan negara yang mampu mengubah sumber daya menjadi kemakmuran bagi rakyatnya. Kini giliran pendapatmu. Menurutmu, apakah Indonesia sebaiknya lebih banyak menjual emas ke luar negeri atau mengolah semuanya di dalam negeri agar nilai tambahnya lebih besar? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang ekonomi, investasi, dan masa depan Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.